Untuk perusahaannya sendiri, kami memilih Pabrik Tempe Sukarmurni yang beralamat di Jalan Kasuari nomor 26, Kecamatan Jakarta Kota Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan ini telah memiliki NIB atau nomor induk berusaha. Sejarah perusahaan Pabrik Tempe Sukarmurni sudah berdiri dari tahun 2013, namun baru mendapatkan izin usahanya pada tahun 2023. Banyak perubahan serta perkembangan yang sudah dilakukan oleh Bapak Tri Nur Cahyo Wibisono sebagai owner dari pabrik ini dari awal memulai usaha. Pasang surut juga telah dialami oleh beliau dalam mengembangkan usahanya, seperti saat kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 lalu, menyebabkan menurunnya pendapatan yang diterima oleh Pabrik Tempe Sukarmurni. Ini adalah beberapa gambar terkait tempe yang diproduksi oleh Pabrik Tempe Sukarmurni. Untuk siklus konversi merupakan siklus yang memproses bahan baku dan suplai menjadi produk jadi, barang ataupun jasa yang nantinya siap untuk dijual. Pabrik Tempe Sukarmurni memiliki beberapa aktivitas dasar. Aktivitas yang pertama yaitu pemeriksaan persediaan. Pemeriksaan persediaan tempe dilakukan setiap hari untuk memastikan jumlah persediaan barang yang ada di gudang. Prosedur ini juga bertujuan untuk memeriksa kualitas tempe yang ada. Aktivitas yang kedua yaitu produksi barang. Kegiatan produksi dilakukan setiap hari dan tidak berpatok pada pesanan pelanggan. Untuk kuantitas produksi sendiri, Pabrik Tempe Sukarmurni hanya memakai perkiraan tanpa pencatatan yang pasti. Setiap tahapan produksi tempe menggunakan alat yang sudah dirancang sendiri oleh pemilik. Kemudian setelah selesai diproduksi, tempe akan dimasukkan ke dalam gudang dan dikelompokkan sesuai ukuran. Aktivitas berikutnya yaitu penetapan harga pokok penjualan atau HPP. HPP dihitung dari biaya bahan baku, langsung maupun tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Dalam menentukan HPP, selain dari aspek yang disebutkan tadi, Pabrik Tempe Sukarmurni juga memperhatikan status pelanggannya, seperti resto atau tukang sayur ataupun personal, karena hal ini akan mempengaruhi penetapan HPP. Berikut flowchart siklus konversi pada Pabrik Tempe Sukarmurni. Terdapat 5 bagian, yaitu bagian gudang, bagian produksi, bagian pengendalian persediaan, bagian penggajian, dan bagian akuntansi biaya. Untuk prosedurnya, pertama, bagian gudang setelah mendapat dokumen blanket order dari bagian penjualan, gudang akan mengecek persediaan yang ada. Kemudian, dokumen tersebut setelah itu akan diserahkan kepada bagian produksi. Berdasarkan dokumen tersebut, bagian produksi akan menjadwalkan produksi dan membuat order produksi sebanyak 2 lembar. 1 lembar akan digunakan untuk bagian produksi dan 1 lembar lagi akan diserahkan ke bagian akuntansi biaya. Atas dasar perintah produksi yang ada, bagian produksi akan meminta bahan baku dengan memberikan dokumen bukti permintaan bahan baku ke bagian pengendalian persediaan. Pada bagian pengendalian persediaan, setelah mendapat bukti permintaan bahan, bagian ini akan menyerahkan bahan baku ke bagian produksi dan akan meneruskan dokumen bukti permintaan bahan baku ke bagian akuntansi biaya. Kembali ke bagian produksi, setelah menerima bahan baku, bagian ini akan melakukan proses produksi. Sebelum itu, bagian ini akan membuat tiket kerja yang akan diserahkan ke bagian penggajian, di mana dokumen tiket kerja dibutuhkan di penggajian untuk menentukan besar gaji karyawan. Daftar gaji karyawan tersebut akan diserahkan ke bagian akuntansi biaya. Bergeser lagi ke bagian produksi, setelah membuat tiket kerja, proses produksi dimulai. Jika telah selesai, maka bagian produksi akan membuat dokumen laporan produk jadi sebanyak 2 lembar. 1 lembar akan didistribusikan ke bagian gudang guna membuat daftar persediaan barang jadi baru, dan 1 lembar lagi diserahkan ke bagian akuntansi biaya. Pada bagian akuntansi biaya,
Mulanya, bagian ini mendapatkan dokumen order produksi dan menyiapkan catatan biaya dan mengarsipkan dokumen terkait secara berurut. Bagian ini selanjutnya menerima bukti permintaan bahan baku serta tiket kerja. Kemudian, bagian ini akan mengeluarkan dokumen order produksi dari arsip dokumen dan mencatat biaya yang dikeluarkan pada catatan biaya. Setelah produksi sudah selesai dan menghasilkan barang jadi, bagian ini akan menerima tembusan laporan barang jadi dari bagian produksi. Dan terakhir, bagian ini akan menghitung harga pokok penjualan. Untuk pengendalian internal dalam siklus transaksi konversi itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu ada pemisahan tugas, seperti memisahkan tanggung jawab antara bagian yang memesan bahan baku serta bagian produksi. Lalu yang kedua ada otorisasi dan persetujuan, di mana setiap pesanan bahan baku harus mendapat persetujuan langsung terlebih dahulu dari bagian manajemen. Lalu yang ketiga ada dokumentasi dan pencatatan, di mana gunanya untuk mencatat bahan baku atau bahan dalam setiap tahap produksi yang dilakukan. Pengendalian internal dalam siklus konversi yang melibatkan proses produksi dan konversi bahan baku menjadi produk jadi itu sangat penting guna memastikan efisiensi operasional, kualitas produk, dan akurasi pencatatan nanti. Lalu yang keempat, ada pengendalian akses fisik, seperti mengunci gudang bahan baku dan area produksi yang hanya dapat diakses oleh karyawan yang berwenang. Lalu yang kelima, ada rekonsiliasi dan verifikasi, di mana mencocokkan antara catatan bahan baku yang digunakan dengan catatan persediaan. Lalu yang keenam, yaitu pengendalian biaya produksi, yaitu dilakukan dengan cara membandingkan biaya aktual dan biaya anggaran untuk mengidentifikasi dan mengatasi variansi yang ada. Lalu langkah yang ketujuh yaitu ada pemeliharaan mesin yang dapat dilakukan dengan cara menjadwalkan pemeliharaan rutin dan kalibrasi mesin produksi. Dan langkah terakhir yaitu pelatihan karyawan dengan memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai prosedur produksi, standar kualitas, dan penggunaan mesin. Saran dari kelompok kami kepada pabrik tempe super murni yaitu pabrik tempe super murni dapat mulai melakukan perkembangan dalam pencatatannya, yaitu dengan menerapkan sistem pencatatan secara rinci dan detail. Sistem pencatatan ini perlu dilakukan dengan melibatkan keseluruhan akun mulai dari aset, modal, pendapatan, kewajiban, dan beban, sehingga pabrik tempe super murni dapat memiliki laporan keuangan yang baik dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang tepat.